Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Gaji, masih ingat dengan orang ini? Ya, dia bernama Cornelius Costea, atau kerap kali kita memanggilnya dengan sebutan Kosman. Orang ini beberapa tahun yang lalu menghujat Islam dengan begitu sangat lantang, menghujat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghujat Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu sangat mengerikan. Alhamdulillah. Dan sekarang orang ini masih ada di rutan, di rumah tahanan dengan beberapa penyakit yang menyertainya. Tatkala orang ini dulu menghina Islam, menghina Allah dan menghina Rasulnya, kemudian disidang di depan para hakim, di depan saksi-saksi, orang ini hanya bisa tertunduk malu karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan yang kemudian selama ini dia sampaikan di media sosial itu, karena tuduhan dan fitnahnya itu sangat-sangat tidak berdasar. Alhamdulillah. Dan kami menyaksikan bagaimana jalan persidangan yang kemudian dilalui oleh Kosman atau Cornelius Costea ini. KC ini dituntut 10 tahun penjara, kemudian ada keringanan-keringanan hingga pada akhirnya dia dihukum kurang dari 10 tahun penjara. Kondisinya kian memprihatinkan, dan teman dekat KC yang bernama Rizal Lubis yang suka membuka praktek-praktek KKR, penyembuhan mujizat dan sebagainya, ternyata setelah kita lihat di media sosial, dia tidak bisa menyembuhkan KC atau Cornelius Costea. Tetapi KC pada saat ini dengan sakitnya yang begitu sangat memprihatinkan, kemudian lebih parah dari sebelumnya, alhamdulillah, maka kami lihat Rizal Lubis tidak kemudian intens menemui KC. Yang pada akhirnya KC atau Cornelius Costea ini dia ingin memeluk Islam, alhamdulillah, ingin memeluk Islam kembali. Sebelumnya dia menghujat Islam dengan lantang, dengan begitu sangat keras, luar biasa. Akan tetapi anehnya, dan memang ini mungkin sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala dia lalui, setelah dia ditempa dengan masuknya ke rutan itu, kemudian orang ini sadar kembali akan kehilapan dan kesalahannya yang pernah dia lakukan, yang pada akhirnya dia ingin kembali masuk Islam, dia ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi yang membimbing dia, katanya orang ini ingin dibimbing oleh Putu Gede, dan beliau adalah seorang mu'alaf juga. Alhamdulillah, kita akan saksikan terlebih dahulu video yang kemudian beredar di media sosial terkait daripada KC ingin kembali masuk Islam. KC ingin kembali memeluk Islam setelah dia menghujat, memfitnah Allah dan Rasulnya, dan pada waktu ini KC ingin kembali masuk Islam. Akan tetapi qadarullah, Putu Gede pada waktu perjalanan ke Ciamis itu ada insiden kecelakaan, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah sehat, pulih kembali begitu ya, proses untuk penyembuhan, alhamdulillah. Nah, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana katanya KC ini ingin masuk ke dalam Islam kembali, alhamdulillah. Kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Silakan, alhamdulillah. Ini kan cuma salah satu cara Allah itu. Saya berhenti bentar istirahat. Tapi sikil hari lagi itu. Insya Allah. Ternyata Semangat Bang. ini loh, ternyata jadwalnya itu ini teman-teman ya. Jadwalnya ke LC Ciamis, si KC mau syahadat, dia kan mau syahadat kembali kalau beliau yang syahadatkan. Perjalanannya ke sana mengalami musibah. Saya tahu kayak gitu kasih. Ternyata ini masalah. Itu lagi menurut Ciamis kan Padahal caranya dari Ciamis itu Kalau nggak mengalami kecelakaan, langsung ke Bandung ya. kalau nggak mengalami kecelakaan lalu lintas, si KC udah muslim hari ini. Itu maksudnya. Berarti belum diizin. Bukan begitu, gara-gara KC jadi begini. Bukan. Bercanda aja. Qadarullah. Enggak, ini mah buat. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama kita doakan terlebih dahulu, semoga mu'alaf cerdas ini, Putu Gede, beliau disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aktivitas seperti sedia kala. Jadi kronologinya, beliau ini seorang mu'alaf yang cerdas ini akan membimbing syahadatnya KC, karena rumor beredar di media sosial bahwa KC ini ingin kembali memeluk Islam, alhamdulillah, ingin kembali kepada agama yang hak, agama yang Allah ridhoi, inna dina indallahi Islam. Kemudian beliau tergerak begitu ya untuk menemui KC, untuk membimbing KC masuk ke dalam agama Islam. Nah, ketika di tengah perjalanan beliau ada mendapatkan sebuah insiden ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau tadi mengatakan qadarullah, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala beliau diistirahatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu luar biasa.
beliau ini langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik dirinya, Allah pengurus dirinya, Allah yang membimbing dirinya. Kemudian ketika terjadi musibah tersebut, beliau mengatakan, qadarullah, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat luar biasa keimanan yang dimiliki oleh beliau ini. Walaupun ingin rasanya Ibu Tuk Gede ini, seorang mu'alaf, ingin secepatnya membimbing syahadatnya Kacek. Jadi Kacek ini ingin dibimbing oleh beliau untuk memeluk Islam. Sepertinya dan dugaan kami, Kacek ini ingin dibimbing langsung oleh seorang mu'alaf, ikhwafillah. Nah, kita doakan semoga Ibu Tuk Gede diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat sehat dan bisa terwujud untuk membimbing Kacek kembali ke jalan yang Allah ridhoi, yaitu memeluk Islam. Inna dina indallahil Islam. Alhamdulillah, sekali lagi ini sangat menarik karena begitu sangat luar biasa Kacek ini menghujat Islam. Kacek ini begitu sangat luar biasa memfitnah Nabi SAW. Paham ente tasik mengaji, lu nyadar lu bahasa Arab itu bahasa asing. Akan tetapi dia sekarang tersadar kembali ingin memeluk Islam, dan yang paling menarik di sini adalah Rizli Lubis. Orang ini seringkali mengklaim dirinya bisa mengadakan mujizat kesembuhan. Orang yang sakit seketika dibacakan kata-kata begitu ya, kemudian dia sembuh pada waktu itu. Akan tetapi ya Kacek sendiri yang ada di rutan itu, dia tidak sembuh-sembuh, alhamdulillah. Bahkan berapa kali Rizli Lubis datang ke penjara tersebut, penjara di mana Kacek itu sedang ditahan, tetapi ya pada akhirnya Kacek sendiri tidak bisa sembuh, justru malah tambah parah sakitnya. Dan sekarang Kacek ingin memutuskan dirinya memeluk agama Islam. Kita doakan, pertama, semoga Ibu Tuk Gede diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau memang betul Kacek ini ingin memeluk Islam, ya kita doakan mudah-mudahan Kacek diberikan kesadaran, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang kemudian dia pernah lakukan kepada Islam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi jadikan ibrah, pelajaran untuk kita semua. Pertama, kalau memang Kacek ingin memeluk Islam, ya kita doakan semoga beliau diberikan keteguhan. Akan tetapi kalaupun yang beredar di media sosial ini adalah tipuan belaka dari Kacek, maka tunggulah Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung memberikan balasannya. Wallahu alam, kita tidak tahu itu, tetapi Allah yang Maha mengetahui. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.